Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rurianti. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mikrobiologi. Sebelumnya, saya akan memaparkan beberapa poin-poinnya. Yang pertama, sejarah mikrobiologi. Yang kedua, virus. Yang ketiga, protista. Yang keempat, bakteri, alga, fungi, protozoa, metode pewarnaan bakteri, dan media biakan. Semua itu akan saya jelaskan di next video. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan asal-usul ditemukannya mikrobiologi. Kata mikrobiologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terbentuk dari 3 kata. Kata mikro yang artinya kecil, kata bio yang artinya hidup, dan kata logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, kata mikrobiologi merupakan suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup berukuran kecil dan muncul sejak ditemukannya mikroskop. Sekitar 300 tahun yang lalu, mikrobiologi mulai muncul dan dipelajari oleh beberapa ilmuwan. Ilmuwan tersebut yang pertama yaitu Anthony Fallon pada tahun 1632 sampai 1723. Anthony membuat mikroskop yang kualitasnya cukup baik. Menumpuknya hingga beberapa lensa menjadikan ia dapat mengamati mikroba yang terjadi pada air hujan yang tergenang. Yang kedua, Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895. Louis Pasteur menemukan rasa asam yang terjadi pada beberapa fermentasi jenis anggur. Ternyata rasa asam tersebut dikarenakan karena adanya beberapa mikroorganisme. Yang ketiga, Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Robert Koch menemukan beberapa bakteri penyebab TBC, difteri, tifus, dan lain-lain. Ternyata proses biologi mempengaruhi pada beberapa kehidupan. Itulah ketiga ilmuwan yang berperan dalam mikrobiologi. Mikrobiologi dibagi menjadi 2 era mikrobiologi umum dan era mikrobiologi modern. Pada era mikrobiologi umum, mikrobiologi merujuk pada aspek non-medis, lebih tepatnya pada aspek lingkungan. 2 raksasa yang terkenal pada era mikrobiologi umum yang pertama yaitu Martinus Beijering pada tahun 1851 sampai 1931. Martinus Beijering merupakan profesor berkebangsaan Belanda yang ikut berkontribusi dalam teknik kultur pengkayaan. Pada teknik ini, mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya, sehingga Beijering mampu mengisolasi kultur murni dari berbagai mikroorganisme untuk pertama kalinya. Yang kedua, Sergei Winogradsky pada tahun 1856 sampai 1953. Sergei Winogradsky merupakan seseorang berkebangsaan Rusia dengan konsep chemolithotrofinya, yaitu konsep yang berkaitan dengan oksidasi senyawa dan konversi energi. Penelitian yang dilakukan oleh Sergei Winogradsky tidaklah jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Martinus Beijering. Hanya saja Sergei Winogradsky lebih mendalami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan sulfur. Sehingga dengan teknik kultur pengkayaannya, Winogradsky berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen. Yang kedua, era mikrobiologi modern. Memasuki abad ke-20, mulai berkembang 2 cabang mikrobiologi, yaitu mikrobiologi dasar dan mikrobiologi teraplikasi. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini, sedangkan untuk mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah yang terjadi pada bidang ini. Tetapi sejak ditemukannya konsep tentang DNA, bidang mikrobiologi ini memasuki era molekuler. Itulah sejarah dari mikrobiologi. Sekian. Pada bagian ini, di sini saya akan membahas tentang virus. Virus merupakan salah satu cabang dari ilmu mikrobiologi walaupun tidak sepenuhnya dianggap sebagai makhluk hidup. Virus dianggap sebagai makhluk hidup karena virus dapat mereplikasi diri atau memperbanyak diri pada tubuh inang mereka. Sedangkan virus dikatakan sebagai benda mati karena virus tidak memiliki sel dan dapat dikristalkan.
Makhluk hidup yang memiliki sel, selnya tidak dapat dikristalkan, karena sel-sel tersebut akan terus-menerus bermetabolisme dan proses-proses lainnya. Apabila sel-sel tersebut dikristalkan, maka jaringan tidak akan berfungsi dan makhluk hidup tersebut akan mati. Virus juga dapat mengalami mutasi genetik. Virus RNA lebih cepat bermutasi daripada virus DNA, sehingga hal ini bermunculan tipe-tipe virus baru yang akan lebih sulit dideteksi oleh sistem imun inang mereka. Seperti contohnya saja virus influenza yang seringkali bermutasi, sehingga dibutuhkan vaksin-vaksin baru untuk setiap tahunnya. Salah satu contoh dari mutasi virus influenza itu sendiri yaitu virus H1, virus flu H1N1 yang pernah booming pada tahun 2009 dan virus corona yang booming pada tahun 2020 atau yang sering kita sebut sebagai nCoV atau novel coronavirus. nCoV atau novel coronavirus merupakan virus jenis baru dari kelompok virus corona yang biasa kita kenal. Jenis lain dari virus corona yang biasa kita kenal yaitu virus SARS dan virus MERS. Sedangkan untuk virus corona yang biasa hanya menyebabkan flu atau common cold. Dikatakan sebagai corona atau dikatakan sebagai coronavirus karena bentuk virus corona menyerupai corona matahari. Seperti ini. Atau yang dalam bahasa Yunani disebut dengan mahkota. Virus corona itu sendiri diduga berasal dari hewan-hewan seperti kelelawar atau dan lain sebagainya. Karena novel coronavirus memiliki 96% kesamaan genetik dari virus corona yang ada di kelelawar. Itulah mengapa pertama kali muncul di Wuhan, karena di Wuhan banyak sekali pasar-pasar yang menjual hewan-hewan tersebut. Tetapi untuk persentase kematian dari virus corona itu sendiri hanya 2%. Dan jauh lebih rendah dari persentase kematian virus MERS. Tetapi karena penyebaran atau penularannya yang begitu cepat, sehingga virus corona itu lebih banyak memakan korban jiwa daripada virus MERS. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari virus ini, yang pertama antara lain pilek, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan demam tinggi. Serta hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita selalu terhindar dari segala bentuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan saat hendak makan. Yang kedua, selalu memakai masker saat kita merasa sakit atau tidak enak badan, atau saat kita bepergian ke tempat-tempat yang rawan akan penyakit. Yang ketiga, selalu menjaga imunitas tubuh dengan cara olahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan yang teratur. Protista adalah mikroorganisme yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun bumi. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan sendiri, tetapi sekarang sudah tidak dipertahankan lagi. Kingdom Protista merupakan kingdom yang sangat sederhana karena hanya tersusun antara satu sel saja. Akan tetapi, Protista juga ada yang multiseluler. Namun, susunannya sangat sederhana, jauh dibandingkan dengan organisme-organisme lainnya. Protista juga dibagi menjadi dua, protista rendah dan protista tinggi. Protista rendah yang biasa kita kenal sebagai prokariotik. Prokariotik merupakan organisme uniseluler yang tidak bisa berkembang menjadi multiseluler. Hal ini mempunyai ukurannya yang jauh lebih kecil daripada sel eukariotik dan struktur susunan dari sel prokariotik lebih sederhana daripada sel eukariotik. Yang termasuk ke dalam golongan protista rendah diantaranya bakteri, archaebakteri, dan mycoplasma, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa protista rendah atau prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki inti sel, namun masih memiliki bagian-bagian lainnya seperti sitoplasma sebagai tempat pengikatan dan pemisahan DNA, ribosom sebagai tempat pembentukan protein, nukleoid sebagai tempat replikasi dan transkripsi DNA, flagella untuk menggerakkan cairan, kapsul sebagai pelindung, dinding sel untuk mempertahankan bentuk sel, plasmid untuk membawa sifat non-esensial dari DNA, sedangkan pili
untuk atau sebagai keluar masuknya materi genetik. Itulah bagian-bagian dari sel prokariotik seperti pada gambar. Golongan protista yang kedua yaitu protista tinggi atau yang biasa kita kenal sebagai eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus. Ukuran dari sel eukariotik bisa 10 kali lipat dari sel prokariotik dan volumenya bisa 1000 kali lipatnya. Perbedaan mendasar dari kedua sel tersebut ada pada DNA yang ada di dalam nukleus. Adapun yang termasuk ke dalam protista tinggi diantaranya algae, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Adapun bagian-bagian dari sel eukariotik diantaranya seperti berikut adalah bagian-bagian dari sel eukariotik: sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma halus, ribosom, retikulum endoplasma kasar, nukleoplasma, nukleus, membran inti, badan Golgi, lisosom, dan sentriol. Adapun fungsinya, membran sel sebagai tempat untuk melindungi sel, sitoplasma sebagai sumber bahan kimia sel, retikulum endoplasma sebagai tempat sintesis protein, mitokondria sebagai tempat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, lisosom untuk tempat pemasukan makromolekul, ribosom tempat berlangsungnya sintesa protein, sentriol berperan dalam membentuk silea dan flagella, badan Golgi untuk membentuk lisosom, dan nukleus tempat menyimpan informasi genetik. Itulah bagian-bagian dari sel eukariotik. Adapun bagian-bagian dari sel eukariotik dari tumbuhan seperti pada gambar. Berikut adalah gambar dari sel eukariotik pada tumbuhan. Pada bagian ini, di sini saya akan membahas tentang bakteri. Bakteri merupakan suatu organisme yang tidak memiliki membran inti dan termasuk ke dalam golongan domain prokariota karena ukurannya yang sangat kecil atau mikroskopik. Bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan biner, yaitu DNA dari bakteri membelah menjadi 2 atau bereplikasi. Lalu sel bakteri akan memanjang dan membelah menjadi 2 sel anakan yang masing-masing sel anakan tersebut memiliki DNA yang identik dengan sel induknya. Selain pembelahan biner, bakteri juga berkembang biak dengan cara lain seperti konjugasi, yaitu cara bereproduksi bakteri dengan cara saling menukar bahan genetik dari bakteri satu dengan bakteri lainnya. Yang kedua, transformasi, yaitu bakteri mengambil gen dari bakteri lain yang sudah mati di sekitar lingkungannya. Yang ketiga, transduksi, yaitu virus menyisipkan gen baru ke dalam sel bakteri. Cara ini biasanya digunakan dalam bidang bioteknologi untuk menghasilkan bakteri penghasil insulin. Untuk pergerakan dari bakteri itu sendiri ada yang menggunakan flagel. Adapun berbagai bentuk dari bakteri, diantaranya yang pertama kokus, yaitu bakteri berbentuk bulat atau seperti bola. Yang kedua, basil, bakteri berbentuk batang atau silinder. Yang ketiga, spiral, bakteri berbentuk lengkungan. Pada bagian ini, di sini saya akan membahas tentang alga. Ganggang atau alga merupakan suatu organisme yang memiliki klorofil dengan ukuran berkisar antara mikroskopik, uniseluler, hingga multiseluler. Suatu alga mempunyai tubuh yang relatif tidak mengalami diferensiasi, yang tidak memiliki akar maupun daun sejati. Suatu alga populer dianggap tanaman karena alga dapat mengalami fotosintesis dan dapat tumbuh menjadi bentuk yang lebih besar. Adapun ciri-ciri dari alga itu sendiri yaitu alga termasuk ke dalam golongan eukariotik, alga dapat bersimbiosis dengan jamur, alga memiliki habitat di perairan baik air tawar maupun air laut, dan lain-lain. Alga juga memiliki 4 jenis antara lain Bacillorhizophyta, Euglonosophyta, Pyrophyta, dan Cyanophyta. Pada bagian ini, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi. Jamur atau fungi termasuk ke dalam golongan eukariotik yang menyerupai tanaman tetapi tidak memiliki klorofil. Fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, tetapi fungi dapat menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air.
Fungi termasuk ke dalam suatu golongan organisme yang bersifat heterotrof. Sifat heterotrof ini merupakan sifat yang menyerupai sel hewan. Fungi memiliki habitat yang luas meliputi tanah, air, baik air tawar maupun air laut. Dan cara fungi bereproduksi yaitu dengan cara spora, tunas, pembelahan sel maupun fragmentasi talus. Pada beberapa jenis jamur, pada dinding hifa mengandung selulosa, tetapi pada umumnya hifa mengandung nitrogen organik yang disebut dengan kitin. Adapun macam-macam hifa antara lain aseptat, yaitu hifa yang tidak bersekat. Septat uniselular merupakan hifa yang bersekat. Dan septat multiselular yaitu hifa yang memiliki banyak sel. Jamur juga dapat diklasifikasikan pada beberapa divisi, yaitu divisi Psicomicotina, divisi Ascomicotina, dan divisi Basidiomycotina. Dan ini termasuk ke dalam salah satu jamur atau fungi yang dinamakan dengan jamur sok. Dikatakan sebagai jamur sok karena habitat dari jamur ini biasanya dapat tumbuh di bawah pohon sok atau pohon mejo. Jamur ini dapat dimasak dan tidak beracun. Jamur biasanya akan tumbuh pada musim hujan. Dan jamur sok ini termasuk ke dalam divisi Talophyta. Pada bagian ini, di sini saya akan menyampaikan tentang protozoa. Protozoa merupakan suatu organisme yang menyerupai hewan dan termasuk ke dalam golongan kingdom Protista. Protozoa semasa hidupnya hanya dilakukan oleh sel itu sendiri dan menggunakan organel-organel seperti sitoplasma, mitokondria, dan membran plasma. Ukuran dari protozoa itu sendiri berkisar antara 10 sampai 50 μm dan protozoa juga dapat tumbuh sampai 1 mm. Adapun ciri-ciri dari protozoa antara lain eukariotik, uniseluler, tidak dapat membuat makanan sendiri, dan mempunyai alat gerak. Protozoa juga dapat dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu Rhizopoda. Cara gerak protozoa dengan menggunakan kaki semu. Yang kedua, Flagellata, cara gerak protozoa dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga, Ciliata, yaitu cara gerak protozoa dengan menggunakan silia atau rambut getah. Yang keempat, Sporozoa, yaitu protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Cara bergeraknya yaitu dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Adapun fungsi dari protozoa itu sendiri yaitu protozoa dapat sebagai decomposer, protozoa dapat menjadi bioindikator pencemaran lingkungan di daerah perairan, protozoa dapat merangsang pertumbuhan bakteri, dan lain-lain. Pada bagian ini, di sini saya akan menyampaikan tentang metode pewarnaan bakteri. Berbagai macam tipe morfologi bakteri dapat dibedakan dengan menggunakan pewarnaan sederhana. Istilah dari pewarnaan sederhana yaitu mewarnai sel bakteri hanya dengan satu warna saja. Kebanyakan bakteri dapat bereaksi dengan zat-zat pewarna sederhana karena sitoplasmanya bersifat basofilik dan zat pewarna tersebut bersifat alkalin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan bakteri antara lain fiksasi, substrat, intensifikasi pewarnaan, peluntur warna, dan zat warna penutup. Ada beberapa macam teknik pewarnaan bakteri dan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu metode pewarnaan spora. Beberapa bakteri dapat membentuk spora walaupun tidak dalam keadaan ekstrim ataupun medium yang kurang nutrisi. Hal ini kemungkinan karena bakteri tersebut secara genetis dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya memiliki satu fase yang dinamakan fase sporulasi. Yang kedua, teknik pewarnaan pada kapsula. Kapsula merupakan lapisan polimer yang terletak di luar dinding sel dan lapisan tersebut cukup tebal, oleh karena itu lebih sulit untuk diwarnai, sehingga diperlukan pewarnaan khusus agar dapat dilihat. Metode pewarnaan yang ketiga yaitu metode pewarnaan pada flagella. Flagella merupakan salah satu organel yang tidak dapat dilihat oleh pewarnaan biasa, sehingga diperlukan pewarnaan khusus untuk melihat flagella dengan menggunakan mikroskop. Yang keempat, metode pewarnaan badan inkluisi. Beberapa bakteri dapat mensintesis badan inkluisi atau granula yang disimpan dalam sitoplasma. Asam BHB akan membentuk granula seperti lipida, dapat mewarnai zat pewarna yang larut dalam lipida seperti sudan black. Pada
Pada bagian ini, di sini saya akan menyampaikan tentang teknik media biakan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel dalam suatu organisme disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak akan kembali kepada semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, yang dimana suatu organisme yang dulunya kecil menjadi lebih besar seiring dengan bertambahnya waktu. Pada organisme multiseluler, pertumbuhan yaitu peningkatan jumlah sel dan ukuran setiap sel. Sedangkan untuk organisme uniseluler, pertumbuhan yaitu peningkatan ukuran setiap sel dan jumlah sel yang berarti peningkatan jumlah organisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang pertama, nutrisi, suhu, pH, oksigen, dan air. Yang kedua, media biakan. Media biakan dibagi juga menjadi dua, yaitu media hidup dan media mati. Media hidup umumnya dipakai dalam laboratorium virologi untuk pembiakan berbagai virus. Yang kedua, media mati. Media mati juga dibagi menjadi tiga, media padat, media setengah padat, dan media cair.